Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan malam, Resort GKS Sampit, edisi Rabu tanggal 9 April tahun 2025, bersama dengan saya, Vikaris Sonian. Hari ini nas bagi kita yaitu dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Namun pada saat ini saya hanya akan membacakan satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang diberitahukan oleh Yesus merupakan bagian yang akan dialami sebagai jalan yang mana Yesus akan menyediakan jalan keselamatan dan membuka bagi kita agar kita mendapatkan kebebasan dari belenggu dosa. Nah, namun sayangnya pemberitaan ini adalah hal yang ketiga kalinya yang Yesus sampaikan kepada para murid, namun sampai pada saat itu juga para murid belum mengerti atas perkataan yang Yesus sampaikan pada mereka. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari para murid tentang pemberitahuan akan penderitaan Yesus yang mana akan dialami nantinya, ini menjadi gambaran yang nyata juga bagi kita sebagai umat yang percaya, namun kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maksud saya begini secara sederhananya, bahwa para murid sebenarnya sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Mereka memperhatikan, mendengar, melihat pengajaran, mujizat-mujizat yang dilakukan, kemudian adanya penyembuhan-penyembuhan, Yesus yang melawan orang Farisi dan para ahli Taurat. Sebenarnya pengalaman yang mereka miliki dan mereka rasakan bersama dengan Yesus harusnya menjadikan para murid itu mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan dari pelayanan Yesus yang ada di dunia ini. Namun ternyata mereka lebih berfokus kepada hal-hal yang membuat mereka takjub, hal-hal yang mungkin belum pernah mereka lihat, dan mereka lebih cenderung berfokus pada segala sesuatu yang ajaib. Nah, hal ini pula lah yang sebenarnya menjadi pengajaran dan menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Ialah yang mana jika kita sudah lahir dari keluarga Kristen, tumbuh dan besar di dalam ajaran firman Tuhan, mengapa kita masih sulit untuk menerapkan atau mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Contohnya saja, ketika kita pulang dari gereja, misalnya kita harus menunjukkan kasih dengan cara memberi. Tetapi ternyata ketika kita memberi, kita juga harus kita mengharapkan, artinya ya, kita mengharapkan imbalan yang setimpal dari orang yang sudah menerima pemberian kita. Nah, realita ini yang sering kita jumpai, yang mana kita lebih senang, lebih fokus, dan lebih mengimani bagian firman Tuhan yang menghibur. Kemudian kita tidak fokus kepada firman Tuhan yang menyatakan kebenaran, atau yang menegur kita dan menyindir kita. Apalagi ketika firman Tuhan itu bukan hanya kita baca, tetapi kita mendengar dari hamba-hamba Tuhan. Dan pada akhirnya kita cenderung sakit hati dan kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketidaktahuan para murid pada masa itu akan menjadi ketidaktahuan bagi kita masa kini. Yang mana hal itu perlu kita lakukan. Kita perlu meminta hikmat, meminta akal pengertian, meminta Tuhan Yesus itu mencurahkan Roh Kudus, agar Roh Kudus itulah yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kita.
Sebab Tuhan sampai saat ini akan terus berkarya di dalam kehidupan kita, entah pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Akan tetapi jangan biarkan ketidaktahuan kita menutupi segala karya yang sudah Yesus lakukan, sehingga melalui firman Tuhan yang senantiasa kita dengar, baik dalam renungan malam seperti hari-hari ini, ataupun dalam ibadah kita, hari Minggu, ataupun di waktu-waktu senggang ketika kita membacakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bukalah terus mata, hati, telinga kita, agar firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang telah dinyatakan. Sampai pada saat ini pun kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Jika tadi Tuhan kami boleh meluangkan waktu untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengertian. Roh Kudus Tuhanlah yang berkuasa, agar kami mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan dan kami pertaruhkan hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.